Kelas 10 IPA, sebelum kita masuk ke persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma, yang saya pikir butuh pemahaman tentang sifat-sifat logaritma juga nanti di sana, kita akan kembali mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari di pengantar logaritma beserta sifat-sifatnya. Nah, kita latihan soal yang pertama seperti yang kamu nampak, 8 logaritma akar 8 tambah 2 akar 12 tambah 8 logaritma akar 8 kurang 4 akar 3. Jadi kalau ada soal logaritma begini ya jangan pusing, meskipun seolah-olah ini aduh bentuk apa ini kan gitu kan, ya jangan. Pertama ini basisnya 8, sama-sama basis 8 ya. Basis 8 ya satukan aja ini. Oke. Kita sederhanakan dulu ini 2 akar 12 entah samanya dengan ini. Di sini buat catatan sebentar. Oke, 2 akar 12 ini kan sama dengan 2 akar 12 ini kan 4 kali 3 ini. Sama dengan akar 4 kan 2. 2 kali 2 4. Ternyata 4 akar 3 juga ini. 2 akar 12 kan 4 akar 3 sama dengan ini. Penting itu, penting sekali nanti waktu mengalihkannya. Nah, kalau ada basisnya sama logaritma seperti ini, kemudian ada tanda tambah, kita satukan aja. Jadi menjadi begini, sifat logaritma 8 logaritma akar 8 tambah 2 akar 12 ini tadi 4 akar 3 ya. 4 akar 3 jadi kali. Sebut kali ini. 8 kurang 4 akar 3. Sebenarnya satu lagi dalam kurung begini. Oke. Baru kita rapikan. Jadi logaritmanya tinggal ditulis sekali ya. Kemudian 8 logaritma, perhatikan ini akar ini ya. Oke, sorry, maaf, ini akar tadi. Oke, berarti ini akar, ini dalam kurungkan aja, akarnya satu kali aja tulis, boleh begini. Berarti ini kali ini 8 tambah 4 akar 3 kali 8 kurang 4 akar 3. Oke, selanjutnya apa? 8 logaritma akar. Nah, ini kan sekawanan. 8 tambah 4 akar 3 dengan 8 kurang 4 akar 3 sekawanan. Kalau sekawanan kan enak mengalihkannya, tinggal depan dengan depan. 8 kali 8 64 kurang 4 akar 3 kali 4 akar 3, 4 kali 4 16, akar 3 kali akar 3 3, 3 kali 16 48. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 8 logaritma akar 64 kurang 48 kan 16 ya. Oke, 16. Baru kita rapikan lagi sama dengan 8 ini kan 2 pangkat 3. Logaritma 16 ini kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, tapi pangkat setengah lagi karena akar. Pangkat setengah. Boleh kamu rapikan lagi. Nah, berarti 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 4 kali setengah kan 2. Oke, tinggal 2/3. Mudah kan? Oke. Sekarang nomor 2. Nah, diketahui 2 logaritma 3A, 2 logaritma 5B yang ditanya, 9 logaritma 50 ini pun mudah kan? Oke, berarti 9 logaritma 50 ini kan 9 logaritma 150 ini kan 25 kali 6. Betul ya? Atau boleh kamu buat 9 logaritma 25 kali 6 ini kan 5 pangkat 2, 25 kali 6 ini kan 2 kali 3. Ini 2 kali 3, 6, 25 ini 5 pangkat 2. Lalu kita pecah menjadi 9 logaritma 5 pangkat 2 tambah 9 logaritma 2 tambah 9 logaritma 3. Nah, basisnya kan 9. Di sini basisnya hanya ada 2. Nah, kemudian yang boleh kita pilih basis di sini adalah 2, 3, dan 5. Boleh.
2, 3, dan 5 boleh kita ubah ke basisnya nanti, tetapi karena di sini 9, kita buat ini menjadi basis 3. Maksud saya gini, 3 pangkat 2 ini logaritma 5 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 logaritma 2 tambah 3 pangkat 2 logaritma 3. Nah, berarti ini 2 per 2 kan 1, tinggal 3 logaritma 5 tambah ini 1 per 2 kali 3 logaritma 2 tambah ini juga 1 per 2 kali 3 logaritma 3 kan 1 ya. Oke, nggak usah saya tulis lagi. Nah, sedangkan 3 logaritma 5 di sini tidak ada 3 logaritma 5. Oke. Nah, kemudian yang ada 2 logaritma 5, yang itu adalah B. 3 logaritma 5 ini bisa kamu ubah menjadi 3 logaritma atau logaritma 5 per logaritma 3, itu aja. Logaritma 5 per logaritma 3. Boleh ya? Oke. Tambah setengah kali 3 logaritma 2. Di sini 2 logaritma 3A, berarti 3 logaritma 2 seper A. Tambah setengah. Ini yang belum kita dapat hasilnya. Tadi kan sifat logaritma ada 3 logaritma 5, logaritma 5 per logaritma 3, terserah basis berapa di sini. Nah, kita sepakati basis berapa? Perhatikan. Kita pakai boleh basis 2, 3, atau 5. Bagusan basis berapa? 2 saja ya, karena nanti ada 2 logaritma 5. Berarti di sini basis 2, di sini juga mesti basis 2. Kalau basis 2 di sini basis 2. Kalau basis 3 di sini basis 3. Nah, 2 logaritma 5 berapa? 2 logaritma 5 B. 2 logaritma 3 A. Tambah 1 per 2A tambah setengah. Di sini kan kita tinggal menyamakan penyebut saja. Oke. Samakan penyebut. Kita harus buat menjadi 2A saja ya. Berarti ini kali 2. Ini berarti kali 2. Berarti ini 2B tambah 1 tambah, supaya ini 2A kali A. Oke. Jadi jawabannya adalah, rapikan aja ini duluan di depan. A tambah 2B tambah 1 per 2A. Repot? Ulangi ketika mempelajarinya lagi. Ulangi tahap-tahap yang saya buat. Kalau ada lebih singkat lagi silahkan. Kalau saya ulangi ini sekali lagi, bisa jadi nanti ketemu cara singkatnya lagi. Tapi saya minta kamu butuh kreativitas sendiri untuk itu. Kemudian kita masuk contoh ketiga. Oke, ini misalnya 2 logaritma pangkat 26 kurang 2 logaritma kuadrat 3 per 2 logaritma 18. Ingat, ini barangkali tidak saya sampaikan sebelumnya, bahwa misalnya A logaritma B pangkat 2 seperti ini, menulisnya ini adalah A logaritma kuadrat B seperti ini. Jadi kalau ada 2 logaritma pangkat 26 begini, itu artinya adalah 2 logaritma 6 pangkat 2. Oke, saya udah tulis begitu ya. Kurang ini berarti 2 logaritma 3 pangkat 2 per 2 logaritma 18 ini 2 logaritma 2 kali 9 ya. Oke, 3 pangkat 2 kali 2. Oke, 3 pangkat 2 kan 9 kali 2 18. Tidak apa-apa, biar aja dulu begitu, entah kita gunakan itu atau tidak nanti. Baru kita uraikan sebentar ini, 2 logaritma 6 ini kita buat menjadi 2 logaritma 2 kali 3 dalam kurung pangkat 2 kurang 2 logaritma 3 pangkat 2 per, ini kita uraikan menjadi penjumlahan. Menjadi 2 logaritma 3 pangkat 2 tambah 2 logaritma 2. Sifat logaritma kan kalau ada perkalian kita jumlahkan, ini menjadi, rapikan lagi,
ini kita jumlahkan lagi menjadi 2 buah logaritma, 2 logaritma 2 gitu ya, tambah 2 logaritma 3 begitu, pangkat 2 kurang 2 logaritma 3 pangkat 2 per yang di bawah ini kan jadi pengali ke depan, 2 kali 2 logaritma 3 tambah 2 logaritma 2 kan 1. Baik, saya misalkan supaya lebih enak aja melihat, 2 logaritma 3 nya adalah A. Oke, saya tulis ulang menjadi begini, 2 logaritma 2 kan 1 tambah ini A dalam kurung kuadrat kurang A kuadrat per ini 2A tambah 1. Rapikan yang pembilang, 1 kuadrat 1 tambah 2 kali 1 kali A, 2A tambah A kuadrat. Udah selesai, ini baru kurang A kuadrat per 2A tambah 1. Habis. Nah, pembilangnya kan 2A tambah 1, penyebutnya 2 tambah 1. 2A tambah 1 dibagi 2 tambah 1 adalah 1. Jadi jawabannya 1. Kalau soal nomor 4 ini kan mudah samamu. Basisnya 10 semuanya, satukan aja. Sama dengan logaritma yang tambah kalikan yang bagi buat di penyebut. Berarti 27 kali 14, ada lagi yang tambah tidak ada, per di bawah 9 kali 7 kali 6, kan tinggal menyederhanakan kan. Bagi 7 1, bagi 7 2, bagi 2 1, bagi 2 3, 27 dibagi 27 1, jadi tinggal logaritma 27 dibagi 27 kan 1, logaritma 1 kan 0. Selesai. Masih banyak sebenarnya model soal yang harus bisa kita kerjakan dan kamu kuasai, tetapi cukup di sini latihannya, kemudian kamu ngerjakan beberapa soal dulu ya supaya makin mahir di logaritma ya. Karena bagaimanapun anak IPA harus lebih pintar logaritma. Bagi saya sih mudah logaritma dibanding materi yang lainnya, tidak terlalu merepotkan, tetapi kamu harus sering mengerjakan soal supaya sifat-sifatnya makin kamu pahami. Selamat belajar, Tuhan memberkati.